Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak sekalian, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang materi yang sangat seru sekali, yaitu permainan bola kecil. Nah, permainannya apa? Yaitu kita nanti akan bermain rounders. Apa itu permainan rounders? Sabar dulu anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Untuk memulai belajar kita mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, tentang bermain rounders ini ya, anak-anak pada pertemuan sebelumnya telah belajar tentang permainan kasti. Permainan rounders ini hampir mirip dengan permainan kasti, namun ada yang membedakan. Apa bedanya? Anak-anak harus menyimak baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan, agar nanti ketika anak-anak bisa memahami permainan rounders ini, anak-anak bisa membedakan permainan rounders dan permainan kasti. Oke, baik anak-anak. Siapkan alat tulisnya ya, agar anak-anak bisa mencatat hal-hal yang menurut anak-anak penting. Kemudian Pak Guru akan sedikit menjelaskan apa itu atau hal-hal yang sangat penting tentang permainan rounders. Lapangan rounders berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Kemudian setiap sudut lapangan terdapat base atau papan hinggap. Kalau anak-anak pada permainan kasti itu ada tiang hinggap ya. Namun pada permainan rounders ini tidak menggunakan tiang, tetapi menggunakan sebuah papan hinggap. Kemudian anak-anak ada 5 base atau tempat hinggapnya, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, 4, dan tempat hinggap 5 atau home base atau rumah. Dan jarak antara tempat hingga antar tempat base itu kira-kira adalah 15 meter anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat gambaran di sini. Jadi anak-anak nanti kalau di rumah ada lapangan atau halaman, coba anak-anak buat sebuah bangun segi 5 ya, dengan terdapat titik sebanyak 5 seperti ini ya. Buatlah lapangan seperti ini, kemudian anak-anak jaraknya dikira-kira yaitu 15 meter. Selanjutnya di setiap pojok atau setiap titik ini anak-anak tempatkan sebuah kotak ya yang biasa disebut dengan base ya atau papan hinggap. Nah, di sini ya bisa pilih salah satu titik pertama yang digunakan sebagai base 5 atau home base atau rumah. Lalu di sebelah kanannya adalah base 1. Selanjutnya adalah base 2. Lalu putar lagi base 3. Dan yang berikut adalah base 4. Jadi kalau dihitung semuanya ada berapa anak-anak? Iya, bagus sekali, 5 base atau 5 papan hinggap. Nah, kemudian anak-anak di tengah ini ya, anak-anak bisa kira-kira di sini ya merupakan pitcher atau tempat pelempar. Kalau anak-anak dalam permainan kasti yaitu tempat di mana seorang pemain lawan melemparkan bola untuk dipukul. Begitu anak-anak, dan di bagian sini adalah tempat tunggu. Tempat tunggu untuk tim pemukul ketika menunggu giliran untuk memukul bola. Nah, anak-anak semua sampai di sini bisa dimengerti ya tentang lapangan atau tempat yang bisa digunakan untuk permainan rounders. Selanjutnya anak-anak adalah permainan rounders dimainkan 2 regu. Kemudian 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Lalu setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan.
Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Lalu pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. Nah, kemudian anak-anak, dalam setiap permainan rounders ini terdapat 3 inning atau babak. Inning itu apa? Inning itu adalah babak dalam permainan rounders, ya. Nah, satu inning atau satu babak tersebut terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Jadi kalau ada 2 tim, misal tim A dan tim B, satu inning itu tim A telah melakukan sebagai tim pemukul dan telah melakukan sebagai tim penjaga. Begitu juga tim B telah melakukan sebagai tim penjaga dan tim pemukul. Begitu anak-anak untuk satu inning dan lamanya adalah 3 inning. Lalu permainan rounders ini dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan penjaga. Atau bisa kita bilang juga telah selesai 3 inning tersebut. Dan pemenangnya tentu dihitung dari jumlah nilai yang dikumpulkan oleh setiap tim ya. Nah, anak-anak, untuk regu pemukul ini berada di area bebas ya atau tempat tunggu, kecuali salah satu yang pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 atau home base yang anak-anak lihat tadi untuk bersiap memukul bola. Lalu setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali kesempatan. Ya. Jadi kalau setiap pemukul sudah melewatkan 3 kesempatan, ya, maka tim pemukul tersebut harus keluar dari permainan karena kesempatannya telah habis. Selanjutnya anak-anak bisa melihat di sini tim pemukul ya. Kemudian ada salah satu yang bersiap untuk memukul bola. Nah, selanjutnya adalah untuk tim regu penjaga anak-anak. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan dan pemain yang menjaga base disebut baseman. Lalu pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher dan pemain yang menangkap bola dari pitcher tersebut disebut catcher. Nah, di sini anak-anak tim penjaga sudah mulai bersiap. Ya, ada yang menjaga di base ya, disebutkan baseman tadi. Kemudian ada seorang pemain yang bersiap melempar bola yaitu pitcher. Lalu satu orang bersiap menangkap bola di belakang pemukul adalah seorang catcher. Ini yang baju merah ini adalah tim penjaga anak-anak dan tim biru merupakan tim pemukul. Selain pemain yang memukul, maka dia harus berada di tempat tunggu atau daerah yang telah dibatasi untuk pemain menunggu giliran memukul. Nah, sekarang kita pelajari tentang pergantian pemain anak-anak. Pergantian pemain terjadi ketika 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. Ya, kesalahannya adalah ketika seorang pemukul gagal memukul sebanyak 3 kali. Ya, jika terdapat 6 orang yang gagal tersebut, maka akan terjadi pergantian. Ya, pergantian jadi tim pemukul menjadi tim penjaga dan penjaga menjadi pemukul. Dan 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. Jadi ketika ada tim pemukul memukul bola lalu bolanya langsung tertangkap oleh tim penjaga sebanyak 5 kali, maka akan terjadi pergantian pemain. Nah, seluruh pemain tim pemukul telah mendapat giliran memukul bola. Ya, jadi ketika tim A katakan telah selesai ya, dari pemain nomor 1 hingga nomor 12 telah selesai melakukan giliran memukul dan selanjutnya mereka harus bergantian dengan tim penjaga. Nah, sekarang kita pelajari tentang bagaimana cara memperoleh nilai pada permainan rounders anak-anak.
Yang pertama, nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul benar, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat, tidak dibakar baseman atau pukulannya sendiri. Nah, anak-anak bisa lihat pada sebuah contoh permainan di sini ada seorang tim yang akan melempar bola untuk memukul. Di sini sudah bersiap pemain untuk memukul bola. Kemudian seorang pitcher atau pelempar bola melempar bola, kemudian bola dipukul. Nah, lalu bola melambung jauh ke sana dan pemain yang memukul bola tadi segera berlari menuju ke base 1. Ya, karena bolanya masih jauh, dia bisa berlari ke base 2, lalu berlari lagi menuju ke base 3, lari lagi ke base 4 sambil menginjak base ya. Sekali lagi, dalam berlari menuju base, anak-anak harus menginjak base. Ya, karena bola masih jauh atau masih dalam posisi aman, maka pemain tersebut lari lagi menuju ke home base atau base 5. Jadi dalam satu kali pukulan, pemain ini berhasil berlari dari base 1 sampai base 5. Maka dia mendapatkan nilai 2. Selanjutnya anak-anak, untuk nilai 1, yaitu jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Lebih jelas anak-anak bisa lihat contoh di sini. Nah, ada salah satu pemain yang telah berhenti di base kedua ataupun base ketiga, 4 ya. Bisa dalam contoh ini Pak Guru berikan contoh di base 2. Nah, kemudian di sebelah base 5 ada seorang pemain yang siap memukul bola. Nah, kemudian bola dilempar oleh pitcher atau pelempar, kemudian bola dipukul. Nah, lalu pemukul tadi berlari ke base 1 dan karena pemain yang ada di base 2 ini masih dalam posisi aman, dia segera berlari ke base 3 dan ke base 4, lalu kembali ke home base atau rumah atau base 5 tadi, sehingga pemain tersebut memperoleh nilai 1 untuk timnya ya. Jadi seperti itu anak-anak, jika ada seorang pemain berhasil menuju ke base 5 atau home base dari pukulan orang lain, maka dia akan mendapatkan nilai 1. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan ya, masih nilai, yaitu nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Dan ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul pada permainan. Nah, caranya adalah dengan mentik atau menyentuhkan bola ke pemukul dan membakar base. Lebih jelas anak-anak bisa lihat contoh berikut, yaitu untuk bola disentuhkan kepada tim pemukul sebelum pemain tersebut sampai ke base. Di sini di base 5 bersiap memukul, kemudian pemain melempar bola, lalu bola dipukul. Nah, kemudian bola ternyata menuju daerah base 1. Kemudian pemukul tadi berlari dan tim penjaga juga berlari mengambil bola. Nah, lalu tim penjaga mengejar dan menyentuhkan bola kepada pemukul. Maka tim pemukul tersebut dia akan berhenti dan keluar dari permainan. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan nilai untuk timnya. Yang kedua adalah base dibakar dengan cara penjaga menginjak base sambil memegang bola. Nah, anak-anak bisa lihat lagi sebuah gambaran atau contoh berikut. Tim pemukul bersiap ya, salah satu siap memukul bola, lalu bola dilempar oleh pitcher atau pelempar. Kemudian bola dipukul dan bola ternyata mengarah di antara base 1 dan home base. Lalu tim penjaga berlari mengejar bola dan pemukul berlari menuju ke base 1. Namun sebelum pemukul tersebut sampai ke base 1, ternyata tim penjaga telah berhasil menangkap bola, lalu dia berlari dan menginjak ke
base 1. Itulah yang dinamakan membakar base. Sehingga pemain tersebut atau pemukul tersebut dia dinyatakan gagal atau berhenti dalam permainan, secara otomatis tidak bisa memperoleh nilai untuk timnya. Jadi begitu anak-anak. Kemudian masih pada nilai yaitu nilai 1. Jika pemain regu penjaga sekarang mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Nah, artinya begini anak-anak, ketika bola dilempar oleh pemukul, lalu bola dipukul, kemudian ternyata ketika bola melambung, ternyata berhasil langsung ditangkap oleh tim penjaga tanpa memantul tanah. Jadi lambung langsung tertangkap. Dengan demikian, tim penjaga akan memperoleh nilai 1. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Tentunya masih dengan Pak Guru dengan materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang sangat seru sekali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.